Wilujeng sumping di channel Abdi Mod Channel. Satacana mangga atuh di subscribe dulu. Hatur nuhun dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi pembelajaran Nahwu bab jar majrur. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja. Oke, sebelum menuju materi inti, kita harus tahu dulu nih, apa sih jar? Jar itu merupakan salah satu di antara 3 macam i'rab untuk isim. Nah, sebagaimana kalian ketahui, untuk isim itu ada 3 macam i'rab. Ada rafa, kemudian nasab, dan jar. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai jar. Nah, sedangkan kalimah yang berhukum jar disebut majrur. Nah, jadi bisa difahami bahwa jar merupakan hukumnya ya, sedangkan majrur itu adalah sebutan dari hukum jar. Nah, untuk al-majrurat ya, jamak dari majrur ya, itu ada 3 kondisi atau 3 kedudukan di mana ia harus berhukum jar ya. Apa saja? Yang pertama adalah majrur bil harf. Kemudian mudhof ilaih, dan yang terakhir tabi' lil majrur. Nah, adapun untuk pembahasan pada kali ini kita akan fokus pada majrur bil harf. Oke, kita ke pembahasan inti ya. Majrur bil harfi, atau biasa diistilahkan dengan sebutan isim majrur, adalah kondisi suatu isim yang telah didahului oleh salah satu dari huruf-huruf jar, sehingga isim tersebut majrur dalam i'rabnya. Adapun untuk rumus dari majrur bil harfi ini adalah huruf jar plus isim majrur. Ya, mohon diingat, huruf jar plus isim majrur. Apa saja huruf-huruf jar? Nah, huruf-huruf jar ini adalah sebagai berikut. Ini adalah beberapa huruf jar. Ya, kita lihat di sini ada min yang artinya dari, ila, sampai, an, tentang, dan seterusnya. Huruf-huruf jar ini merupakan kunci utama untuk kita mengetahui bahwa isim tersebut atau suatu isim itu berhukum majrur dalam i'rabnya. Oke, setelah mengetahui apa saja sih huruf-huruf jar, usahakan dihafal ya, karena akan sangat membantu kita dalam menentukan susunan jar majrur ini. Kita lihat ya, contoh yang pertama ada minal jinnati. Nah, di sini ada huruf jar yaitu min, yang artinya dari. Kemudian setelahnya adalah isim. Maka isim setelahnya harus berhukum majrur, yaitu dengan menggunakan kasroh, sehingga menjadi minal jinnati. Kalau tidak ada min di sini, maka al jinnati itu i'rabnya berubah menjadi jinnatu, al jinnatu. Ya. Kemudian contoh yang kedua ada anin naba'il azimi. Nah, di sini ada huruf jar an, kemudian setelahnya isim, otomatis isim setelahnya harus dijarkan. Kemudian wal qur'ani. Nah, di sini ada wawu qasam, maka otomatis setelahnya harus berharokat kasroh atau dijarkan. Lalu yang terakhir ilallahi. Nah, di sini ada huruf jar ila, kemudian setelahnya adalah isim, maka tersusunlah yang namanya jar majrur. Nah, apakah selamanya setelah huruf jar itu harus dikasrohkan? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Kita bahas di slide selanjutnya.
Majrur itu memiliki tanda asli kasroh, dan ia juga memiliki tanda pengganti atau turunan, yaitu huruf ya dan fathah. Lantas, kapan dan pada posisi apa saja suatu isim itu majrur dengan kasroh atau huruf ya atau fathah? Oke, kita bahas pada slide selanjutnya. Kasroh sebagai tanda asli dari majrur menempati 3 kedudukan. Yang pertama, isim mufrad. Di sini contohnya al-mudarrisu fil maktabi. Kalimah al-maktabi itu majrur karena ia kemasukan huruf jar fi. Lalu tandanya apa? Tandanya dengan kasroh. Kenapa? Karena kalimat al-maktabi adalah isim mufrad. Lalu yang kedua, jamak taksir. Wajhuki kan nujumi. Kalimat an-nujumi itu majrur karena ia kemasukan huruf jar ka. Lalu tandanya apa? Tandanya yaitu kasroh. Kenapa? Karena kalimat an-nujumi merupakan jamak taksir. Lalu yang terakhir, ada jamak muannas salim. Kalimat al-mawdu'at itu majrur karena ia kemasukan huruf jar an. Tandanya yaitu kasroh. Kenapa? Karena ia merupakan jamak muannas salim. Huruf ya itu menempati 3 posisi. Yang pertama, asmaul khamsah. Kalimat akhi di sini itu majrur. Kenapa? Karena ia kemasukan huruf jar. Lalu tandanya apa? Tandanya di sini bukan lagi kasroh, melainkan ya. Nah, kenapa tandanya ya? Karena ia adalah asmaul khamsah. Lalu yang kedua itu tasniyah. Nah, kurang lebih untuk penjelasannya sama seperti pada asmaul khamsah ya. Insyaallah mafhum. Lalu yang ketiga jamak mudzakkar salim. Nah, adapun untuk tanda yang terakhir yaitu fathah, dia hanya menempati 1 posisi yaitu isim ghairu munsharif. Contoh di sini itu ala Ibrahim. Nah, di sini meskipun dia kemasukan jar, namun isim setelahnya itu tidak kasroh ya, melainkan menggunakan fathah. Jadi bukan dibacanya ala Ibrahimi ya, melainkan Ibrahima. Kenapa? Karena ia itu isim ghairu munsharif. Oke, kita akan belajar cara mengi'rab sederhana jar dan majrur ya. Nah, di sini langsung saja saya mempunyai contoh litolibi ya. Oke, kita coba mengi'rabnya. Yang pertama kita sebut terlebih dahulu huruf jarnya. Huruf jar di sini yaitu li. Kemudian kita sebut harfu jarin mabniyun. Nah, setiap huruf jar itu pasti mabni ya. Kemudian mabninya itu sukun, kasroh atau fathah. Nah, untuk mengetahuinya kita cukup melihat harokat akhir dari huruf tersebut. Karena li itu harokat akhirnya kasroh, maka li harfu jarin mabniyun ala kasrati. Kemudian kita lanjut ke isim majrurnya. At-talibi merupakan ismun majrurun bi, yaitu majrur dengan karena al-lami, karena ia kemasukan lam yang mana huruf jar.
Nah, tanda jernya apa? Wa alamatu jarrihi kasratun. Nah, di sini sudah sangat jelas. At-talib itu harokat akhirnya itu kasrah. Nah, kenapa kasrah? Apakah karena dia isim mufrad atau jamak taksir? Kita lihat di sini at-talib itu isim mufrad. Li'annahu al-ismul mufradu. Mafhum? Insyaallah mafhum. Oke, teman-teman, di sini saya mempunyai beberapa latihan soal untuk memperkuat pemahaman kita. Nah, yang pertama itu latihan menganalisa. Untuk menganalisa sendiri itu sangat mudah ya. Cukup kita mengetahui huruf jarnya saja, maka insya Allah kita akan mengetahui mana kalimat yang majrur bil harfi. Nah, langsung saja. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada satu ya, yaitu bismi. Nah, ada huruf jar bi dengan isim mufrad. Lalu alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini juga sama, hanya ada satu, yaitu menggunakan huruf jar bi. Selanjutnya, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, di sini huruf jarnya hanya ada fi, ya. Maka sudah pasti kalimat yang mana, yaitu kalimat yang fi tadlil. Lalu warsala alaihim tayran ababil. Nah, di sini ada huruf jar kah? Nah, tidak ada ya. Meski di sini ada huruf wawu, di sini huruf wawu itu bukan sebagai huruf jar. Karena setelahnya juga itu bukan isim ya, melainkan fi'il. Kemudian tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, di sini ada huruf jar bi dan juga min. Ya. Di sini ada dua kalimat yang memiliki susunan jar majrur. Lalu yang terakhir, faj'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, di sini ada huruf jar kaf. Nah, maka sudah sangat jelas yang mana yang merupakan susunan jar majrur. Oke, selanjutnya kita latihan mengi'rab. Nah, di sini saya sudah ada sebuah susunan jar majrur, ya, ada minaz zalimina. Yang pertama kita sebut huruf jarnya yaitu min, lalu kita jelaskan harfu jarin mabniun. Nah, yaitu huruf jar mabni ala, nah, terhadap mabninya itu sukun atau kasroh atau fathah nih. Nah, kita lihat harokat akhirnya. Sini huruf harokat akhir min itu sudah jelas yaitu sukun, maka min harfu jarin mabniun ala sukun. Lalu kata selanjutnya yaitu az-zalimina. Kita jelaskan dia itu kalimat tersebut ismun majrurun. Dia isim majrur dengan bi min, dengan huruf jar min, ya. Lalu tandanya apa? Tanda jarnya apa? Wa alamatu jarrihi. Nah, apakah dia ya atau kasroh atau fathah? Nah, kita lihat di sini az-zalimina itu merupakan jamak mudzakkar salim ya. Maka dia itu alamat jarnya adalah ya. Kenapa? Karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Jadi az-zalimina ismun majrurun bi min wa alamatu jarrihi ya'un li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Jazakallah khair telah menonton video ini sampai akhir ya. Kritik dan sarannya sangat-sangat ditunggu di kolom komentar. Syukran katsiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.